Kelihatan enggak? Kelihatan. Dah. Wa alaika lan tepono sapa sira. Wa alaika lan tepono sapa sira anta tafakkara ing yen to mikir-mikir sapa sira fil akhlaki ing dalem pira-pira budi pekerti wal a'mali lan pira-pira amal. Alati kang wasofa kang wus nyifati Allahu sinten Allah biha kelawan akhlak wal a'mal auliya'ahu ing pira-pira kekasih Allah wa a'da'ahu lan pira-pira musuhe Allah. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum, lanjutkan, walahum. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Lanjutannya mereka Iza. Yahzanun. Yahzanun. Ala, ingatlah. Inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, la khaufun, tidak ada rasa takut, alaihim atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Kalau kita kok tidak bersedih, tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah, maka kita bisa menjadi wali. Tidak sedih kehilangan apapun. Tidak sedih kehilangan istri, tidak sedih kehilangan anak, tidak sedih kehilangan orang tua, tidak sedih kehilangan harta, tidak sedih kehilangan jabatan, tidak takut terhadap presiden, tidak takut terhadap bos, tidak takut terhadap penjahat, tidak takut terhadap pembegal. Itu berarti orang tersebut sudah mencapai derajat wali. Tapi kalau masih ada rasa takut, belum. Karena wali itu tidak ada istilah khauf. Khaufnya hanya kepada Allah. Wa fi malan ing dalam perkara uidda kang den siapaken apa malil fariqaini keduwe lil fariqaini keduwe pantan loro. Minal khairi saking kebagusan al ajili kang bersifat agi-agi sekarang. Ajil itu nikmat dunia, wal ajili lan nikmat kang den sumayaaken yaitu nikmat akhirat. Kala ngendika sinten Allah taala, innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Surat apa? Surat apa itu? Tsumma ma adraka ma yaumuddin kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Surat apa? Surat Al-Mutaffifin. An-Nazi'at apa Al-Mutaffifin? Surat apa di situ? Mutaffifin. Mutaffifin. Oh ya, Mutaffifin. Bisa. Nih ya, nih. Surat Al-Infitar. Al-Infitar. Infitar apa Mutaffifin? Infitar. Al-Infitar. Idas sama fatarat. Wa qala lan dawuh sinten Allah taala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Afaman apa toh utawi wong kana kang ana sapa man iku mukminan wong kang beriman, kaman iku kaya wong kana kang ana sapa man iku fasikon nakal, la yastawun, tidak sama. Kata Allah, apakah sama orang yang beriman dengan orang yang nakal? Tidak sama. Ada istilah istifham ingkari. Apa? Istifham ingkari. Istifham ingkari itu bukanlah kalimat pertanyaan. Tapi istifham ingkari itu adalah
pertanyaan yang digunakan untuk mengatakan tidak sama. Mengatakan ingkar, tidak sama. Contoh, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawi. Artinya bukan apakah sama, bukan. Hal yastawi, tidak sama. Mengingkari Allah. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Lah kalau disamaratakan ya ndak adil, ya toh? Kalau disamaratakan tidak adil justru. Maka kalau orang berbuat baik di dunia, maka dia nanti di akhirat pasti akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau disamaratakan, seandainya kok berhenti, finishnya kematian itu finish. Setelah mati tidak ada peradilan, tidak ada membalas kebaikan, kemudian menyiksa kejahatan, tidak adil, ya kan? Kenapa tidak adil? Sekarang yang di pantaimu apa namanya? Kepi. Ya, di Pattaya mereka bersenang-senang, kita tidak toh, malah ngaji di sini ya. Mereka bersenang-senang, bebas milih wanita seperti apa, bebas mereka. Menikmati, bebas mereka. Sementara kita menahan nafsu kita. Kalau mati kok finish, mereka juga bebas, kita juga bebas. Kira-kira milih mana antum? Milih bebas. Mana? Bebas. Milih bebas. Maka karena tidak ada kebebasan, maka sekarang kita tidak bebas. Setelah kematian finish, maka rohatul mukmin al maut, kita akan mendapatkan freedom, kebebasan. Orang mabuk, misalkan tidak ada peradilan, mabuk, korupsi, membunuh, seenaknya. Lah kalau tidak dibalas ya enak toh. Ya toh? Sementara orang-orang yang sholat terus, puasa terus, rekoso, sudah sholat, puasa terus, hidupnya masih miskin, tidak punya apa-apa. Bayangkan, tidak punya apa-apa loh. Tidak punya apa-apa. Seperti kemarin saya ceramah itu, tidak punya apa-apa. Mau HP-nan, tidak punya HP. Mau nonton TV, tidak punya TV. Mau perjalanan jauh, nggak punya kendaraan. Dia kesibukannya cuma motong rumput untuk sapinya. Ke sawah, motong rumput, pulang ke rumah, makani sapi, sudah. Capek, istirahat, tidur. Besoknya lagi, gitu lagi, sholat subuh. Habis sholat subuh, kotorannya sapi banyak toh, diresiki. Masa membersihkan kotoran sapi dosa? Enggak toh? Enggak. Tapi kalau kita bangun sholat subuh, habis sholat subuh ngapain ya? Buka HP, ada cewek, pakaian seksi dan lain sebagainya ya. Kita itu potensi bermaksiat lebih besar. Tapi kalau orang-orang tani di desa-desa itu yang enggak tahu apa-apa, yang kudet, kurang update, bahkan 100% kudet yaitu. Itu kan justru malah tidak punya potensi untuk melakukan dosa, itu kecil sekali, ya toh. Mau lihat TV, tidak punya TV, ya di rumah aja. Dia tidak mau lihat TV di tetangga, udah nggak zamannya toh. Kalau kecil saya ya masih musimnya gitu. Misalkan yang punya di sana semua satu kampung lihat ke sana, nggak tahu di Thailand kayak gitu enggak. Dulu pernah enggak melihat zaman seperti itu? Ya. Yang punya TV itu cuma satu. Yang lainnya anak-anak sekampung pada ke orang itu. Pernah enggak? Kecil kalian ya. Kalau sudah lahir itu sudah ada semua. Ada semua. Sudah ada semua ya. Bapak masih. Bapak saya. Masih ya. Ya mesti kalau bapaknya Farul. Saya aja kecil saya kalau nonton TV, ini rumah saya misalkan, yang punya TV itu di situ, kos perempuan ini di situ, saya ke situ, semua satu kampung. Tapi kalau manusia yang bersyukur, tidak punya TV ya tidak mau lihat TV, tidak punya handphone ya tidak mau handphonenya, kayak bapak saya di desa. Bapak saya di desa itu tidak pernah megang HP dan tidak bisa handphonean. Lah kok kesibukannya cuma di sawah,
Siapa? Masa di sawah? Halo, ini saya sedang macul. Kan enggak mungkin toh. Halo, saya sedang apa? Dangir. Tahu dangir enggak Kang Iza? Dangir enggak tahu? Oh, berarti enggak petani. Dangir itu kalau ada jagung, bawahnya jagung ada rumput, dipaculi sitik-sitik, itu namanya dangir. Nanti kalau musim padi, padi disebar, kemudian jadi padi kecil-kecil, dicabut lagi, namanya Dawud, Dawud, di Dawud, Dawud. Mas Nugroho tahu enggak? Sampai kayaknya postur wajahnya enggak petani ya, putih ya, enggak petani tah? Munib itu ayahnya punya sawah banyak, bawahin. Enggak pernah bertani sama sekali. Iya, pernah. Pernah. Jadi mereka itu potensi bermaksiat kecil sekali. Karena saya sudah ngalami sendiri. Kecil saya enggak punya apa-apa, bapak saya enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa. Sampai saya teringat suatu ketika, kalau enggak salah film Angkling Darmo, ya toh. Saya pengen lihat film Angkling Darmo. Saya enggak punya televisi. Kemudian sama bapak saya, Malik, kamu enggak usah kemana-mana, harus ning omah wae. Saya kan anak kecil, pengen nonton film Angkling Dharma. Hanya aku pengen delok TV Pak. Hanya saya keluar dari rumah, nonton di tetangga saya, orang Madura, penjual sate. Saya nonton di situ, dipersilahkan. Masih teringat sampai sekarang saya dihina sama orang tadi. Ada seorang PNS guru, namanya Pak Agus. Pak Agus mengejek saya. Oh, delok TV ning mae wong. Oh, lihat TV kok di rumahnya orang. Apa kamu ndak punya TV sendiri? Zaman sekarang kok ndak punya televisi. Saya digitukan. Sama-sama Pak Agus. Terus hati saya itu apa ya? Hancur. Sedih pokoknya saya saat itu. Nangis saya. Masih teringat Nangis sampai sekarang. Nangis. kata orang itu. Pak Agus itu Tajam sekali. tajam. Kemudian saya nangis, tapi dia enggak tahu kalau saya nangis. Saya tetap nonton Angling Darmo di pojok. Yang lainnya podo nonton kan, orang kaya-kaya kan. Yang paling miskin kan saya. Lainnya kan anaknya PNS, kemudian anaknya penjual sate Madura itu udah sukses. Saya di pojok belakang nonton Angling Darmo. Sambil hati saya itu terenyuh. Awas. Kayak gitu kan. Menghina. Sampai sekarang teringat. Orang itu masih ada. Enggak tahu. Masih hidup apa enggak? Saya kan jarang pulang. Tapi kayaknya kok masih hidup. Malah punya travel. Ya, mobilnya banyak. Pak Agus itu. Tapi rentenir. Tahu rentenir enggak? Rentenir itu pinjam uang 1 juta, ngembalikannya 5 juta. Tahu enggak? Apa namanya? Bang Titil. Apa namanya? Thailand. Rentenir. Hah? Iya. Panjang. Iya itu. Kan saya kalau lihat orang nggak punya itu hati saya gimana ya? Terenyuh gitu loh. Karena saya pernah merasakan. Nggak punya apa-apa. Saya dulu kecil saya sangat menyedihkan sekali. Rumah saya itu ya, rumah bapak saya, kalau hujan toh, trocoh, bocor. Saya tidur pakai spring bed tuh ya di sini. Sebelumnya enggak pernah saya tidur di spring bed, enggak pernah. Mulai kecil enggak pernah. Enggak pernah. Kasur biasa. Apalagi kalau di pondok enggak mungkin pakai kasur. Di pondok itu serba minim di pondok. Saya juga bawa uang pas-pasan, jadi tidak bisa hidup mewah. Kalau teman saya yang punya pondok-pondok itu mewah-mewah, uangnya banyak orang tuanya.
Kalau saya pas-pasan. Di pondok ngirit. Di pondok ngirit. Nyuci itu beli Soklin deterjen tuh beli yang paling murah. Ndak Rinso, ndak apa yang paling murah. Wings biru itu. Tahu kan kayak Wings biru. Tahu Wings biru ndak? Itu yang buat nyuci saya, Wings biru. Nyemplung sih. Saya pernah di pondok kehabisan uang. Saya sama teman saya namanya Niam, yang satunya namanya Abdurrahim. Abdurrahim itu putra kiai saya pertama, Niam itu tetangga saya. Aku ndak punya uang, habis. Sementara mau minta belum berani, belum 1 bulan, ya toh. Akhirnya masak seadanya. Saya pernah masak beras toh, beras jadi nasi toh. Lauknya apa? Lauknya itu tahu leles ndak? Apa? Memungut daun kangkung yang sudah dibuang. Daun kangkung yang sudah dibuang, yang besar-besar itu toh lah, itu saya ambil kembali, saya masak, saya pakai air hangat, panas lah, dah pakai itu aja makanya. Terus di pondok yang pertama saya di Tuban malah itu menyedihkan lagi. Saya masak itu pakai daun mangga yang masih muda itu, terus dikasih bawang merah, kan minyak saya habis. Minyak habis, gas habis, cari kayu bakar, daun mangga, tak masak sama bawang merah. Bawang merah, oh ndak punya minyak, di air ditaruh di wajan, airnya sedikit, bawangnya dimasukin. Kayak goreng tapi pakai air. Habis itu langsung diulek. Bawang merah, daun ini daun apa? Daun mangga, rasanya ya, wow, white rasanya. Iya, daun mangga. Lah mau daun ketela ndak ada, daun waloh ndak ada, daun terong ndak punya uang terong. Jadi saya pernah merasakan masa-masa pahit itu. Ketika itu daun mangga itu loh, mangga. Pahit rasanya. Tapi kan lapar, ya tetap dimakan. Lapar dimakan. Kalau di sarang itu masaknya yang paling mengenaskan beras putih campur sama pisang, kayak buat bubur itu tuh. Habis uangnya habis. Saya hidupnya enak itu di Semarang. Menurut saya loh ya. Tidak tahu kalau menurut tetangga saya. Makanya saya itu hidup enak sama istri saya. Dulu di pesantren tuh pokoknya pas-pasan terus. Pas-pasan terus. Di rumah wah malah pas-pasan sekali. Wong ayah saya itu petani tulen. Ayah saya itu ndak itu loh. Ndak ahli agama. Cuma suka terhadap agama. Tetangga saya yang kaya lebih banyak, tapi yang semangat memondokkan anak di pesantren paling lama justru saya. 10 tahun loh saya di pesantren. Padahal ekonomi bapak saya pas-pasan. Sanggup memondokkan saya 10 tahun, mengkuliahkan saya di Wahid Hasim, menikahkan saya. Saya tidak pernah kerja. Jadi uang itu dari orang tua saya semua. Itu saya akui jempol bapak saya. Bapak saya. Sampai sekarang seandainya saya Pak minta uang, masih dikasih. Sampai sekarang. Bapak saya itu luar biasa. Anak berapa? Anak pertama saya. Anak pertama. Bapak itu ndak pinter, tapi kalau tahu itu langsung melekat diamalkan. Pas saya mau ngerintis pondok ini kan saya swan pulang ke Tuban, no? Pesennya cuma satu gini. Nek kalau kamu mau mendirikan pondok, kata kiai-kiai, bapak saya ngomong gitu, kata kiai-kiai, ya kamu kalau malam itu bangun. Pesannya gitu. Nek kalau malam bangun. Pokoknya istiqomah bangun malam. Ojo enak-enakan gitu. Tapi kalau udah punya pondok masih enak-enakan, kurang berkah, disuruh bangun. Bapak saya itu orangnya
sangat sederhana. Pakaiannya itu cuma berapa potong, pakaiannya ayah saya berapa potong. Kalau di sawah ya pakai itu terus, sawah cari rumput. Bapak saya kan punya sapi 2, cari rumput, pulang di rumah tidur. TV burek TV ini. Antena itu udah lama sejak kecil saya. Sejak saya MTS sampai sekarang belum pernah beli. Tak suruh beli enggak mau. Wis beno wae. Jadi jarang lihat TV bapak saya. Delala punya istri, ibu saya itu orangnya juga bersyukur banget. Enggak pernah protes sama suami ini. Sama bapak saya itu enggak pernah protes. Terus pokoknya TV rusak beno ya wis. Kok kesel turu. Kok bangun bunteli kerupuk, kan jualan kerupuk. Ibu saya itu jualan kerupuk di Tuban kan. Jualan kerupuk pulang ke rumah capek, wis tidur. Nanti goreng kerupuk lagi, jualan lagi. Bapak saya ke sawah. Siklusnya gitu terus. Ini enggak pernah WA-an, video call, enggak tahu, enggak pernah. Wong handphonenya ibu saya aja cuma Nokia cetuk gitu. Nokia cetuk. Mau tak belikan enggak mau mah. Gopo. Buat apa? Steve. Mau tak belikan TV yang bagus, gopo, ora usah. Iya sih. Orang itu masih